Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ada sebuah artikel dari The Athletic yang ditulis oleh jurnalis yang sangat kredibel ini, Andy Mitten ya, di tanggal 1 Januari 2026. Judulnya, Fans Manchester United menginginkan bursa transfer yang ramai. Jadi bursa transfer Januari yang sudah resmi dibuka ini ya, fans Manchester United ini berharap bursa yang sibuk bagi Manchester United. Inilah mengapa mereka mungkin tidak mendapatkannya. Ini yang ditulis juga di judul oleh Andy Mitten. Gue akan mengartikan dulu artikel ini. Bursa transfer dibuka selama sebulan dan hasil imbang yang mengecewakan melawan Wolves pada hari Selasa. Bagi para penggemar Manchester United mungkin berharap akan ada beberapa pemain baru yang didatangkan. Dua pemain terbaik klub sepanjang masa, Patrice Evra dan Nemanja Vidic, didatangkan pada bursa transfer Januari 20 tahun yang lalu. Tetapi pengulangan keberhasilan seperti itu nampaknya tidak mungkin terjadi. Mungkin terdengar seperti asumsi yang terlalu sederhana, tetapi United ingin merekrut pemain yang ingin bermain untuk mereka. Rekrutan musim panas 2025, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo memang demikian, begitu pula Benjamin Sesko. Mereka semua bisa saja bergabung dengan klub lain. Tentu saja mereka akan dibayar mahal, tetapi uang bukanlah segalanya. Jika seorang pemain atau agennya ingin mendapatkan lebih banyak, mereka mungkin bisa mendapatkannya di tempat lain. Jika mereka ingin bergabung dengan tim yang sedang berburu gelar Liga Champions musim ini, maka kenyataannya adalah nilai Manchester United ini telah turun. Mereka tidak lagi berada di posisi yang memungkinkan bagi mereka mengatakan atau untuk mendatangkan pemain seperti Robin van Persie dari Arsenal ataupun Michael Carrick atau Dimitar Berbatov dari Tottenham. Dengan berkata ke pemain-pemain tersebut pada saat itu, ayo bergabung dengan kami dan untuk memenangkan gelar Liga. Saat ini tidak mungkin itu terjadi di Manchester United ya. Kita tahu kenapa memang Manchester United belum berada pada tahap untuk memenangkan gelar juara. Oke, lanjut lagi nih artikelnya. United berharap kembali kepada level tersebut. Tetapi untuk saat ini mereka harus menonjolkan keunggulan mereka. Apa itu? Bermain untuk klub terbesar di Inggris di depan penonton terbanyak dan kesempatan untuk menjadi bagian dari proyek mengembalikan klub ke kejayaan sebelumnya. Jadi ini yang bisa dijual dalam tanda kutip oleh Manchester United kepada pemain-pemain yang mereka incar. Jadi bagaimana bermain di salah satu klub terbesar, di stadion dengan penonton terbanyak, dan kalau pemain tersebut punya ambisi untuk menjadi bagian dari klub yang atau proyek klub yang ingin mencari kejayaannya kembali. Manchester adalah kota yang berkembang pesat dan memiliki konektivitas yang baik. Siapapun yang bermain untuk United akan memiliki profil secara global, baik itu secara baik ataupun secara buruk ya. Manchester United sebagai salah satu klub global dengan ukuran yang sangat besar, tentu saja pemain-pemainnya nih namanya akan terkenal juga secara global ya. Bersama dengan 4 atau 5 klub Liga Premier lainnya, United mencoba merekrut Antoine Semenyo dari Bournemouth. Pembicaraan berlangsung pada musim dingin ini, seperti halnya musim panas lalu. Pandangan United adalah bahwa Semenyo adalah pemain sepak bola berbakat dan mampu bermain di berbagai posisi. Ada biaya transfer yang ditetapkan, 65 juta pounds, yang menarik, dan dia ingin pindah dari Bournemouth saat ini. Salah satu klub yang menjajaki kemungkinan merekrutnya menginginkan di musim panas. Sisanya, termasuk United, menginginkan kesepakatan terjadi sekarang. Namun United tidak akan membayar Semenyo lebih dari 3 pemain yang direkrut di musim panas lalu. Klub bersikeras bahwa harus ada struktur gaji. Semenyo kini telah menyampaikan keinginannya untuk pindah ke Manchester City. Seandainya dia menandatangani kontrak, itu akan mempercepat rencana musim panas. Namun rencana tersebut belum pasti. Beberapa bulan lalu, bek tengah baru masuk dalam daftar target. Sekarang, klub akan melihat bagaimana performa Eden Hazard selama sisa musim ini. United juga akan melihat formasi apa yang akan digunakan dan apakah kesempatan bermain di kompetisi Eropa musim depan yang merupakan tujuan utama musim ini. Target utama United adalah 1 atau bahkan 2 gelandang tergantung pada pemain yang keluar. Seperti yang disebutkan oleh The Athletic sebelumnya, Elliot Anderson dari Nottingham Forest yang juga dikaitkan dengan Manchester City menjadi fokus perhatian. Minat terhadap Adam Wharton dari Crystal Palace dan Carlos Baleba dari Brighton tetap ada.
Ada juga pemain lain yang menarik perhatian di posisi ini yang bermain di Liga Italia dan juga di Liga Premier. Namun tidak ada yang secara aktif diincar karena tidak ada klub yang klub mereka ya, artinya yang ingin menjual saat ini. Bagaimana United melihat situasi transfer di awal jeda transfer Januari bisa berbeda dengan bagaimana mereka melihatnya di akhir bulan. Piala Afrika, cedera, performa, dan posisi liga semuanya akan menjadi faktor penentu dengan kualifikasi ke Eropa yang sangat penting. Kedatangan pemain baru di United di bulan Januari kemungkinan besar akan ditentukan dengan kepergian pemain. United tidak tertarik untuk meminjamkan pemain, kecuali ada komitmen untuk membeli setelah masa pinjaman berakhir. Skuad mereka terlalu kecil, jadi tidak ada manfaatnya memberikan pemain baru kepada tim lain tanpa biaya. Nasib para gelandang, Kobbie Mainoo, Ugarte, dan Casemiro masih belum jelas. Mainoo yang belum pernah menjadi starter musim ini dan diminati Napoli ingin dipinjamkan. United tidak menginginkannya. Casemiro akan berusia 34 tahun pada bulan Februari dan kontraknya akan berakhir musim panas ini, saat ia akan berangkat ke putaran final Piala Dunia bersama Brazil. Belum ada pembicaraan tentang masa depannya. Ini bukan perencanaan yang buruk, tetapi hanya penerimaan realistis terhadap situasi seorang dengan gaji besar yang memiliki respek bagus di klub dan berkinerja dengan baik. Apa alternatifnya? Memberitahu pemain bahwa mereka tidak akan mendapat kontrak baru seperti yang terjadi dalam beberapa musim terakhir hanya untuk melihat performa mereka menurun drastis. Nah, ini sesuatu yang menarik juga ya. Kalau pemain dari awal sudah dikasih tahu bahwa mereka tidak akan diperpanjang kontraknya, pemain seperti Casemiro bisa saja lalu performanya ngedrop ya. Joshua Zirkzee diminati oleh Roma, tetapi sekali lagi United tidak ingin dia pergi hanya dengan status pinjaman. Kewajiban untuk membeli atau penjualan pasti akan berbeda. Dan jika dia pindah, itu akan mengubah dinamika transfer di bulan Januari. Ada simpati terhadap pandangan Zirkzee, sosok populer di klub, dimasukkan dalam sistem di bawah satu manajer, dan sistem itu sekarang tidak lagi digunakan oleh pelatih saat ini. Jadi ya dia datang di periode Erik ten Hag dengan sebuah model tertentu di sistem permainan, dan dengan Ruben Amorim saat ini ya di periode dia masih singkat di klub, dia harus beradaptasi dengan sistem baru lagi yang mungkin tidak bisa mengakomodir gaya permainannya dia. Jadi ini situasi yang tidak beruntung menurut gue bagi seorang Joshua Zirkzee. Ada juga keyakinan bahwa ia akan berkembang dalam sistem taktik yang digunakan oleh klub-klub top lainnya. Bek tengah Harry Maguire juga akan habis kontrak pada bulan Juli, dapat menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub lain sekarang. United belum mengadakan pembicaraan substantif dengannya tentang tahun depan ya, karena situasinya masih belum pasti. Dia cedera, berusia 32 tahun, dan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di klub. Tetapi dia juga merupakan sosok penting di ruang ganti. Semua ini adalah pertimbangan yang harus dipikirkan matang-matang. Seperti yang kita lihat sekarang, United tidak memiliki skuad yang besar, tetapi jika ada hal baik yang bisa muncul dari cedera ini, itu adalah para pemain cadangan dan pemain muda mendapatkan kesempatan, dan pemain lain yang telah mengalami masa-masa sulit musim ini, termasuk Leny Yoro dan Patrick Dorgu, memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya kembali. Terlepas dari semua itu, United berada saat ini ya di posisi 6 di Liga Premier. Ada beberapa pasang surut yang serius, seperti halnya tim di posisi pertama, apalagi tim di posisi ke-6. Akan lebih banyak lagi. Jika tidak ada pemain yang direkrut pada bulan Januari, keputusan tentang siapa yang akan masuk akan dibuat menjelang akhir musim. Bermain di kompetisi Eropa akan berarti lebih banyak untuk para pemain ya, juga dari sisi finansial, dan juga skuad yang lebih besar. United yakin bahwa mereka akan siap menghadapi semua kemungkinan skenario, tetapi itu masih di masa depan. Sementara itu, para agen akan mempromosikan klien mereka dan membuat rumor transfer yang mengaitkan mereka dengan berbagai pemain. Prospek nama-nama baru dapat mengembirakan para fans ya, yang tentu saja frustrasi setelah hasil imbang melawan Wolves. Tetapi meskipun situasinya dapat berubah karena alasan yang telah dijelaskan di atas, jangan mengharapkan banyak aktivitas transfer. Jadi itu kalimat penutupnya, jangan mengharapkan banyak aktivitas transfer di bulan Januari ini. Kurang lebih seperti itu artikel dari Unlimited. Menurut gue tidak perlu banyak dijelaskan, ini artikel yang sangat daging banget. Banyak informasi, pendapat juga menurut gue sangat objektif yang ditulis oleh Unlimited karena didasarkan oleh informasi dari dalam klub secara langsung. Data-data juga sangat kuat ya menurut gue tentang keadaan klub.
Yang menarik sebelum gue akhiri video ini bahwa Manchester United ada kemungkinan banget akan betul-betul mengikuti periode transfer musim dingin ini sampai dengan bursa transfer nanti ditutup sebulan lagi kurang lebih. Karena mereka akan melihat situasi di AFCON, mereka harus melihat performa pemain, situasi cedera, dan juga situasi di papan klasemen sebelum mereka akan memutuskan mungkin tindakan-tindakan yang mereka bisa lakukan di bulan Januari ya. Dan ya itu masih harus menunggu betul-betul sampai dengan akhir bursa transfer nanti. Kita lihat akan seperti apa. Tapi sekali lagi Andi Miten mengingatkan ya, jangan terlalu berharap bursa transfer Januari yang terlalu ramai, terlalu aktif bagi Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Mursobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.